Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat beliau sekalian yang kami muliakan, guru-guru kami, tokoh masyarakat, pengurus masjid yang kami hormati, Tengku Moderator, dan yang istimewa seluruh hadirin wal hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Pada malam yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang hak-hak di dalam persahabatan. Pada pertemuan sebelumnya, tentu saja kita sudah membahas tentang syarat-syarat atau kriteria orang-orang yang dapat dijadikan sahabat, sebagaimana penjelasan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Pada malam yang berbahagia ini, kita akan melihat bagaimanakah hak-hak yang timbul akibat dari sebuah persahabatan dan persaudaraan yang kita lakukan. Di dalam kitab beliau, Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan bahwa ada yang disebut dengan hukukul ukhuwah wa suhbah. Ada hak-hak di dalam persaudaraan dan persahabatan. Persahabatan dan persaudaraan itu bukan hanya sekedar formalitas saja. Ketika kita sudah mengikrarkan sebuah hubungan persahabatan dan persaudaraan, maka di situ muncul hak-hak dan kewajiban. Hak-hak inilah yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam bab tentang persoalan persahabatan ini. Imam Al-Ghazali mengatakan, "I'lam anna aqdal ukhuwati rabitatun baina syakhsaini." Ketahuilah bahwa sungguhnya akad ukhuwah, akad persahabatan dan persaudaraan, rabitatun baina syakhsaini, itu ikatan di antara dua orang. Ka'aqdin nikahi baina zauji, sama seperti akad nikah di antara suami istri. Berat. Akad persahabatan merupakan ikatan di antara dua orang yang sudah menyatakan dirinya untuk bersahabat, mengikrarkan diri membangun akad untuk bersahabat, sama seperti akad nikah di antara suami istri. Wa kama yaqtadin nikahu huquqan yajibul wafa'u biha qiyaman bihaqqin nikahi kama sabaqa zakarahu fi kitabil adabin nikah fakada aqdul ukhuwah. Sebagaimana akad nikah itu menuntut atau menyebabkan munculnya hak-hak yang wajib untuk dipenuhi dan dilaksanakan, sebagaimana dengan tujuan untuk menegakkan hak-hak dalam pernikahan, demikian juga di dalam akad ukhuwah. Jadi ketika kita sudah mengikrarkan persahabatan dengan seseorang, maka di situ muncul hak-hak yang harus kita penuhi, sebagaimana hak yang harus kita penuhi dalam akad nikah. Beda hak, tetapi serupakan di antara begitu kuatnya ikatan persahabatan, seakan-akan dia sama dengan akad nikah di antara suami dan istri. Fali akhika alaika haqqun fil mali, maka bagi saudaramu, bagi orang yang sudah kita akad sebagai sahabat itu, alaika, di atasmu, hakun, itu ada satu hak. Hak pada harta, hak pada jiwa, hak pada lisan, hak dalam hati untuk memaafkan dan mendoakan, hak ikhlas dan setia,
dan hak untuk meringankan, dan hak untuk meninggalkan memberatkan. Itulah hak-hak yang ada di dalam persahabatan. Pertama, hak kepada sahabat pada harta. Itu akan dibahas ciban hak pada harta. Yang kedua, hak pada jiwa. Ciban hak yang muncul dengan sebab kita bersahabat bak jiwa katanya. Nak gambarkan entre bahkan na urang orang-orang yang bersahabat rela mengorbankan jiwanya demi sahabatnya. Yang ketiga, hak pada lisan. Hak untuk menjaga lisan kita tidak menyakiti sahabat kita. Hak pada lisan kita, kewajiban pada lisan kita untuk menjaga lisan kita tidak bertutur dengan sesuatu yang menyakiti hati sahabat kita. Hak pada lidah kita, kewajiban pada lidah kita untuk tidak membicarakan sesuatu yang membuat dia tersinggung. Demikian juga ada hak kewajiban yang berkaitan dalam hati. Apabila ada kesalahan sahabat, hati kita akan memaafkannya, tidak mengambil masalah. Apalagi kesalahan yang tidak disengaja. Demikian juga pada hati itu ada hak untuk berdoa. Ada kewajiban kita untuk berdoa. Sahabat kita punya hak untuk kita doakan. Kita punya hak, punya kewajiban untuk mendoakannya. Demikian juga dengan ikhlas. Kita ikhlas bersahabat dengannya, bukan di atas motivasi-motivasi yang tidak disenangi oleh sahabat itu, dan juga hak untuk wifa, untuk setia dalam persahabatan itu, tidak mengkhianati sahabat. Dan demikian juga hak untuk meringankan dan meninggalkan hal-hal yang memberatkan sahabat itu. Itulah hak-hak yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai hak atau hak yang harus kita penuhi ketika kita sudah bersahabat. Wadhalika yajma'uhu samaniyata huquqin. Imam Al-Ghazali kemudian mengumpulkan hak-hak itu kepada 8 hak. Ya, hak bak harta, hak bak jiwa, hak bak lisan, hak bak hati, ya, hak setia, hak diringankan, dan hak untuk tidak memberatkan. Itu hak-hak yang dimiliki oleh sahabat ketika kita bersahabat. Ya. Di akad sahabatnya tak ikrarkan, tak ikrarkan dilun kalau mengen ngendron. Katanya dua dekat bersahabat. Ya, jadi kan hanya bersahabat secara alami menankan, tetapi persahabatan tersebut diakadkan, diikrarkan bersama-sama. Nah, orang yang getulih sahabat ke, gewasiat ba anak gelau. Nah, orang tu tingkatnya. Getulih akad persahabatan, kemudian gewasiatkan ba anak ge bahwanya adalah sahabat ayah. Ciban ka hormati ayah, menan ka hormati goknya. Kenal yang urang syik truk kenan gewasiat ba anak ge. Itu akad persahabatan. Jadi ketika kita sudah mengakadkan sebuah persahabatan, maka di situ muncul berbagai hak terhadap sahabat itu. Artinya kalau itu merupakan hak sahabat, kewajiban kita. Kalau itu merupakan hak kita, kewajiban sahabat. Itu disebut dengan hukuk, disebut dengan hak. Jadi hak dari sisi mana? Dari sisi bahwa kita berhak terhadap hal itu, dan ada sahabat kita yang menunaikan hak itu kepada kita. Maka dari sisi kita disebut hak, atau dari sisi sahabat kita sebut hak, dari sisi kita disebut kewajiban. Jadi muncul hak dan kewajiban ketika kita mengakadkan sebuah ikatan persahabatan. Al-haqqul awwalu, adapun hak yang pertama, fil mali, pada harta. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Imam Al-Ghazali menjelaskan hak harta ini dengan mengambil hadis Rasulullah, mislul akhawaini mislul yadaini taksilu ihdahumal ukhra. Perumpamaan dua sahabat itu seperti dua tangan yang membasuh salah satu keduanya tangan yang lain. Nabi mentamsilkan bahwa yang dimaksud dengan sahabat adalah seperti dua tangan, yang salah satu tangan itu membasuh tangan yang lain, tangan
kanan membasuh tangan kiri membasuh tangan kanan. Dua-duanya itu saling bersatu dan kompak. Itu disebut dengan sahabat. Innama syabbahahuma bil yadaini la bil yadi war rijli li'annahuma yata'awanani ala ghardin wahidin. Nabi menyerupakan sahabat itu, dua sahabat itu dengan dua tangan, tidak diserupakan dengan kaki dan tangan. Tapi diserupakan oleh Nabi seperti dua tangan. Kenapa? Li'annahuma yata'awanani ala ghardin wahidin. Karena dua tangan tersebut atau dua sahabat tersebut itu saling menolong di atas satu tujuan. Menyohana sebuah tujuan yang kangen. Kalau kita bersama dengan sahabat tersebut tidak memiliki tujuan yang sama, itu bukan sahabat. Tujuan kita adalah kita sama-sama selamat di dunia, selamat di akhirat. Yang kangen. Tujuan katanya memerangi kejahilan, tayak buat bersama-sama, itu sahabat. Kita bersepakat untuk itu. Tujuan kita menghidupkan syariah. Kita ittifaq untuk sama-sama menghidupkan syariah. Maka di situ terjalin persahabatan. Ala ghardin wahidin, di atas tujuan yang satu, di atas tujuan yang sama. Maka itu muncullah di situ akad persahabatan. Fakadzalikal ikhwan, demikian juga persaudaraan. Innama tatimu ukhuwatuhuma idza tawafaqa fi maqsadin wahidin. Sebagaimana dua tangan itu saling seiring bantu membantu, demikian juga saudara. Persaudaraan itu, sempurnalah persaudaraan itu apabila dua sahabat tersebut saling sepakat pada satu tujuan. Apabila beda tujuan, tirotari ugle, maka itu tidak akan tercapai tujuan persahabatan. Tidak akan karu waju, akan karu. Akankah? Akan karu. Hana sama hobi mentang bisa karu. Hana saban hobi mentang bisa karu. Katanya galak tu kegiatan majlis ta'lim. Nah, orang yang hana galak pada kegiatan majlis ta'lim, jiwanya lari dari majlis ta'lim itu mungkin tidak pas jadi sahabat. Tapi kalau kita bisa mempengaruhinya untuk sesuai dengan apa yang menjadi hobi kita, itu lebih bagus. Tetapi lebih bagus lagi apabila ada satu tujuan yang sama di dalam persahabatan itu. Nah, jadi ada hak pada harta. Tiban hak pada harta itu akan disampaikan Imam Ghazali. Nah, wal muwasatu bil mali ma'al ukhuwati ala salasati maratiba. Saling membantu di dalam harta bersama dalam masalah persahabatan itu ala salasasi maratiba, itu ada 3 martabat. Ketika katanya utamengen bak harta katanya nah leheboh martabat inan. Dalam persahabatan ngen katanya yan. Muncul 3 martabat, 3 level, 3 posisi. Adnaha, yang paling rendah, antunzilahu manzilata abdika au khadimika. Dalam masalah harta, pertama yang paling rendah di dalam level persahabatan terkait dengan harta adalah engkau menempatkan sahabat itu pada tempat seorang hamba atau seorang pelayanmu. Yang tempat sahabatnya lagi hamba katanya atau lagi orang yang menjadi pembantu katanya. Yang tak perlakukan sahabatnya. Horat gekalan bahawa sahabatnya tak pertempatkan sebagai orang yang menjadi pembantu kita. Fataqumu bihajatihi min fadlati malika, maka engkau melaksanakan, mengurus hajat-hajat sahabat tersebut dari kelebihan hartamu. Apabila katanya nak kelebihan harta, tajuk kegoknya. Apabila nak lebih harta, tajuk kegoknya paling rendah sebagai sahabat. Apabila ada kelebihan peng, kita kirim ke goknya. Apabila ada kelebihan makanan, kita antar ke rumahnya. Apabila ada kenduri, kita undang. Jadi, kita memperlakukannya karena kita punya kelebihan. Oh, ni nak lebih makanan di rumah, tak jauh hai ke. Apabila kita punya kelebihan harta, kita serahkan. Itu paling rendah.
Karena kita tempatkan, bukan kita jadikan sebagai, kita tempatkan pada posisi dia adalah pembantu kita. Artinya kebutuhannya itu kita bantu apabila kita mampu membantunya. Yang paling rendah, yang kagak anggap sahabat. Apabila kita membantu. Menasi goknya, apabila nak kelebihan bagoknya, gejuk ke katanya. Nak lebih katanya, tajuk ke goknya. Itu sudah pada level pertama di dalam perkongsian harta katanya dengan harta goknya. Sehingga harta yang nak bak jaro katanya apabila lebih tajuk ke goknya, apabila goknya nak hajat. Menangsit apabila katanya nak hajat, gejuk ke katanya. Maka itu disebut sebagai posisi paling rendah di dalam persahabatan. Yang kagak kira mengen, tetapi masih posisi paling rendah. Nyan katanya yang le lagi nyan. Nak lebih kuih di rumah, nak lebih kanduri di rumah, baru tajuk kepada rakan katanya yang tingkat tu. Walaupun jauh tempat, kadang tak intat. Walaupun jauh tempat tinggalnya, misalnya di Bandar Sakti ke Cunda, tapi kita antar. Ada kelebihan-kelebihan dari apa yang kita masak misalnya, apa yang kita miliki misalnya, kita antar ke rumahnya. Itu paling rendah level persahabatan. Faiza sanahat lahu hajatun wa kanat indaka fadlatun ala hajatika a'taitahu ibtidaan. Apabila sahabat tersebut punya hajat, dia punya keperluan, wa kanat indaka fadilatun, dan di sisimu ada kelebihan harta di atas keperluanmu, a'taitahu ibtidaan, engkau memberikannya secara awal. Makna ibtidaan di sini makna memberikannya tanpa diminta. Asaina tak aju. Kadengar-dengar matang bak gop yang tengah hana peng ke. Tak intat peng, tak kirim, tak transfer peng me 200, melihar tu ribe. Tak dengar-dengar gop yang tengah hana beri di rumah ke, tak intat beri. Itu sudah bersahabat. Itu kewajiban sahabat yang lain. Tapi yang paling rendah, kita memenuhi hajat sahabat kita apabila kita punya kelebihan daripada hajat kita. Itu sudah pada posisi sahabat paling rendah. Walam tahwijuhu ila soal, dan engkau tidak memerlukan untuk diminta. Hana payah hilake ya. Hana payah gelake tak ajuk. Tidak perlu diminta kita kasih makanan. Tidak perlu diminta apabila kita punya kelebihan 4-6-200. Jok keron orang nak rezeki orang. Itu sahabat. Tetapi tidak mungkin itu terjadi kalau tidak ada akad sahabat dan hati kita tidak menerima dia sebagai sahabat. Hantajak harta tu, karena tidak ada mawaddah, tidak ada mahabbah, tidak ada kasih sayang, tidak ada ulfah. Baru kita memberikannya apabila memiliki sifat dan hubungan rabitah tadi, hubungan persahabatan tadi itu. Pasti menyona kan tajuk ke urengan dileh. Ya, kelihnya baru apabila ke urung-urung lain yang lebih berhajat. Memang tajuk sih, tetapi di dalam konteks persahabatan, apabila sahabat kita lebih perlu, maka kita dahulukan sahabat ini. Hadika. Fa in ahwajtahu ila su'al, apabila engkau memberikannya sesudah diminta, fahuwa ghayatu taksir fi haqqil ukhuwah, maka itu dianggap sebagai sebuah kesalahan di dalam persahabatan. Baru tajuk menyogelake, menyohana gelake membacut han tajuk. Itu satu taksir, satu kesalahan di dalam rumus-rumus ukhuwah. Nyohana gelake han tajuk. Padahal tak tepu nak keperluan ke. Urangnya malai ke melake. Ada orang-orang bersahabat tapi malu sekali menceritakan keluh kesahnya, kebutuhannya kepada sahabatnya. Di sinilah diperlukan sahabat untuk memahami sahabat yang lain. Memahami apa keperluan, kesusahan, kegundahan yang terjadi pada sahabat itu. Maka akan muncul pemberian-pemberian tanpa perlu diminta oleh sahabat tersebut. Yang pertama, itu paling rendah posisinya. As-saniyatu antunzilahu manzilata nafsika wa tarda bimusyarakatihi iyaka fi malika.
Posisi yang kedua, level yang kedua dalam persahabatan berkaitan dengan harta, bahwa engkau menempatkan sahabat itu pada tempat dirimu sendiri. Saban ngendro tu. Wa tarda bi musyarakatihi iyyaka fi malika. Dan engkau ridai pada hartamu, bahwa harta katanya harta gok nyantit. Harta yang katanya miliki, nya tergecek gok bah gecok ke dia. Yang tingkat yang kedua. Tamengan dengan tira orang, bersahabat dengan seseorang sampai pada level dia meridai harta yang dimilikinya itu boleh kita ambil kapan saja. Harta yang kita miliki boleh diambilnya kapan saja. Jeluk langkih. Jeluk langkih. Mutalhat baje, gejak ju gecok ju pe meng pelu. Age uri nang tu. Ge nai thang na peng. Pada coy meng pelu. Coy ju. Dah na pupu kita. Itu sahabat level kedua. Kita sudah menempatkan harta kita itu musyarakah dengan dia. Arti musyarakah na kongsi goknya ninan bahartanya. Harta-harta kita yo. Tetapi karena sudah mengakadkan persahabatan, maka kita menempatkan beliau itu seperti diri kita sendiri pada harta yang kita pakai. Ridha pada musyarakah, harta itu sama-sama kita kalau kita miliki. Izin ditegicok. Hana pupu. Yang level yang kedua. Maka diceritakan dalam kitab Imam Ghazali berbagai kisah sufiah handru. Getanyang oleh para sahabat atau oleh orang ulama-ulama sufi. Na tingkat persahabatan getanyang watai cok penglangkih ron na bengih na. Tentukan mentang bengih yang golong sahabat ron. Belum jadi sahabat. Dekedi hanaro ni cok Honda pinjam ju tiat geuna Honda ge cok jo Honda ge lake ju kunci rumah ge jak ju. Pun mentang bengih ni yang mentang bengih belum jadi sahabat. Pada level yang kedua. Itu level di mana kita menempatkan sahabat kita itu seperti diri kita sendiri dan kita meridai pada harta kita dia menggunakannya. Yang kekan sahabat. Jadi kan sahabat pena. Kan sahabat pena. Itulah persahabatan Islam. Sehingga pekan generasi sahabat, rijal haular rasul, generasi tabi'in itu sangat kuat. Mereka berhasil membela Islam dimanapun mereka berada. Tidak ada di masalah. Harta mereka adalah harta bersama. Sehingga Islam itu bisa dibawa dari Jazirah Arab ke Damaskus, melewati Eropa, melewati Afrika, sampai ke Eropa. Pada masa itu, kenapa? Karena persahabatan itu diperkokoh oleh nilai-nilai agama ini. Jadi hana masalah. Hangkaru. Karena si prinsip itu yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat dan kemudian sahabatnya mempraktikannya dengan sahabat-sahabat yang lain, dengan tabi'in, tabi'in, generasi Islam terbaik melaksanakan itu. Maka hana aneh pekan Islam bisa begitu kokoh di masa lalu. Jadi yang kedua, jadi menempatkan dirinya menempatkan sahabat itu pada manzilah, pada posisi diri kita. Kita ridai kepada harta yang kita miliki untuk dipakai olehnya. Kita tempatkan manzilahnya, kedudukannya sehingga kita memaafkan dan membolehkan kebahagiaannya dari harta kita. Kalau dia saya napeng langkihnya, pengen tanya, penggoknya. Kena menan, natruk kena orang gemengan. Dan itu adalah itu sahabat. Itu sahabat. Itu peringkat yang kedua. Qala Al-Hasan, berkatalah Imam Al-Hasan Al-Basri, kana ahaduhum yashukku izaruhu bainahu wa baina akhihi bi isnaini. Sahabat itu adalah salah satu dari mereka itu orang yang bersahabat, orang saleh itu, yashukku ruhu bainahu wa baina akhihi bi isnaini. Itu sahabat itu salah satu mereka itu
Itu membelah kain sarung mereka jadi dua di antara mereka. Ijaklum geprah dua yang sahabat. Yang kena pegah dipnan begitu kuatnya persahabatan, membelah kain sarung jadi dua. Katanya yang nak kan di dalam dunia roman ya. Dalam dunia roman, dalam dunia fiksi percintaan. Yang fiksi pi. Ya, tetapi sebenarnya Islam mengajarkan begitulah kita dengan sahabat kita. Tikrek pisang takoh dua. Kita tikrek taboh pisang takoh dua apabila karu. Mupok Honda dengan Honda, mupok motor dengan motor, nyo pisang takoh dua. Bukan itu. Yang dimaksud dengan para ulama adalah ketika Pegah Ali Hasan Al-Basri di sini, salah satu mereka itu sanggup pada level ijakrung tikrek geplah dua untuk mengamakna ijakrung mendua. Apabila dia punya dua baju, salah satu bajunya akan diberikan kepada sahabatnya. Genda tak kubah di rumah tengoknya baje ketang itanya di rumah punuh baje lamari. Wate tatuk mari payah peteut. Punuh baje. Nah tinggal tapi tak ajuk baje ke kok nyam tapo. Itu belum pada level falastum bi ukhuwati, maka kamu bukan sahabat. Nah, level yang kedua. Gepegah le Imam Hasan Al-Basri bahkan hingga pada level ya syuku idaruhu bainahu wa baina akhihi bi isnaini, sepotong kain dipotong dua untuk sahabatnya. Jadi peng katanya peng goknya. Harta katanya harta goknya. Harta goknya harta katanya. Ya. Asali satu yang kelima asali satu hayal ulia, dan yang ke peringkat yang ketiga ini peringkat tertinggi. Peringkat yang kedua tadi itu peringkat menengah, itu belum peringkat tertinggi ya. Peringkat tertinggi adalah wahyal ilya, dan peringkat yang ketiga ini adalah yang tertinggi, antu assirahu ala nafsika wa taqaddamu hajatahu ala hajatika. Engkau mengutamakan sahabat itu di atas dirimu dan mengutamakan hajatnya di atas hajatmu. Bunuh indikat saban. Hajat katanya ngehajat gotnya saban. Kebutuhan katanya kebutuhan tak anggap saban. Menyuhana peng kedrotile. Ya, tetapi pada level yang ketiga, pada level yang paling tinggi dalam persahabatan adalah ketika kita lebih mengutamakan sahabat kita daripada diri kita sendiri. Lebih mengutamakan hajat sahabat kita daripada hajat kita sendiri. Menyunabut rot tu, pelaki pengendro tu, tak kebah but tajak ngan gotnyan tak pengan gotnyan. Miyo kanduri gotnyan, maka tak kebah but dia tengok tak bantu gotnyan bak kanduri ke. Pesta yang dilakukan walimatul urusnya. Tak kebah tapre kerja untuk membantu sahabat itu. Itu pada level yang tinggi. Yaitu kita menempatkan keperluan sahabat, kepentingan sahabat itu pada level lebih tinggi daripada kebutuhan kita sendiri. Maka cerita le Mughazali, seorang ulama yang bernama Hussein Nuri. Beliau didrop oleh pemerintah dan kemudian bersama dengan para ulama yang lain oleh sebuah fitnah, dan ketika mau dieksekusi oleh Algojo atas perintah raja, beliau mengajukan diri yang pertama dibunuh ketimbang sahabat yang lain. Wate ini poh li Algojo getajo goknyan. Bahai goknyan golom lang daftar untuk poh. Getajo goknyan geduk di ke. Saya lebih duluan yang harus dibunuh. Terkejut Algojo. Terkejut ke? Itah yang pekan menan. Biarkan saya lebih mendahulukan saya terbunuh daripada sahabat saya yang bisa hidup sebentar lagi. Teruk beritanya kepada khalifah, semua ulama tersebut dimaafkan dari fitnah itu. Karena begitu terkesima dan terpesona dengan akhlak para ulama ini. Jadi jiwa dipertaruhkan untuk sahabat. Jadi begitu sudah terjadi akad persahabatan, maka muncullah hak-hak yang seperti itu. Jadinya yang paling tinggi, yaitu
tu'sirahu ala nafsika wa tuqaddimu hajatahu ala hajatika. Mendahulukan, mengutamakan sahabatmu di atas dirimu dan mendahulukan hajat sahabatmu di atas hajatmu. Wa hadhihi rutbatus siddiqin, ini merupakan martabat para siddiqin. Wa muntaha darajatil mutahabbin, dan martabat yang paling tinggi dari orang-orang yang saling mencintai dan bersahabat. Yang paling tinggi ya. Sanggetannya level kedua mentang han terkejar benar. Level pertama tu sah. Nyo hana gelake pi han tabi. Nyo gelake baru tabi. Padahal yang dimaksud dengan sahabat memberi tanpa diminta. Kalau sudah diminta baru memberi, itu belum level pada persahabatan. Mengata lake hana meceh bangan babak gak pibi. Nah ini. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian beberapa penjelasan Imam Al-Ghazali tentang level-level persahabatan berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh sahabat itu. Jadi ada harta, ada level di mana sahabat kita menempatkan sahabat kita seperti pelayan kita, artinya kebutuhannya kita penuhi apabila kita punya kelebihan. Yang kedua, level di mana kita menempatkan sahabat itu setara dengan diri kita. Kebutuhan kita, kebutuhan beliau. Peng kitanya, penggoknya. Demikian juga level yang paling tinggi adalah level lebih mengutamakan dan memberikan keutamaan kepada sahabat dan juga kepada kebutuhan sahabat itu daripada kebutuhan kita sendiri. Itu level yang paling tinggi. Itu muntahal darajat, itu derajat yang paling tinggi di dalam persahabatan. Hanali yatuhnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Mungkin ada waktu lagi. Silakan.